Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada amalan ringan, sederhana, dan sering kita lakukan, ternyata dampaknya dan pahalanya dahsyat sekali. Apa itu? Setiap kali kita keluar rumah, bepergian, kita dibimbing oleh Rasulullah, didhawuhi Rasulullah untuk mengucap doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan selain dari Allah. Ternyata doa tersebut itu oleh Rasulullah dikomentari. Barang siapa yang berdoa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka akan diberi 3 hal. Yang pertama, diberi petunjuk, sehingga siapapun yang keluar dari rumah membaca doa ini, insya Allah hatinya bersih, pikirannya bersih, terus pandangan fokus, sehingga langkah-langkahnya di luar itu baik, benar, bermanfaat, karena mendapat hidayah Allah. Apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan, insya Allah tercapai. Kalaupun menghadapi hambatan, gangguan, ancaman, maka orang yang berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah akan mendapatkan hidayah bagaimana solusinya, bagaimana menghadapi ancaman, cobaan, gangguan tersebut. Yang berikutnya, orang yang membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, oleh Allah diberikan penjagaan, sehingga insya Allah orang yang keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah akan dijaga dari gangguan jin, iblis, setan. Setan itu tidak berani mendekat. Setan itu tidak mampu untuk mengalahkan orang yang fokus dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada kisah menarik, saudaraku. Pernah juga disampaikan oleh Adi Hidayat. Ada orang yang ahli ibadah, senang dakwah, maka walaupun dalam keadaan perjalanan di tengah malam menyempatkan untuk sholat malam. Nah, si ahli ibadah ini dalam perjalanan kemalaman di hutan. Ketika akan sholat malam, tiba-tiba dari dekat datang harimau yang sepertinya mau murka, mau menerkam. Kalau orang awam itu ketakutan, bingung bagaimana harus bersikap. Karena kalau lari jelas kalah dengan loncatan harimau. Apa yang terjadi? Si ahli ibadah ini bertawakal kepada Allah. Ya Allah, kalau memang takdirmu aku menjadi rezeki harimau, dimakan harimau, aku ridho, aku ikhlas. Tetapi ya Allah, apabila ini belum takdirmu dan aku bukan menjadi rezeki bagi harimau, tolong selamatkan kami dan jangan ganggu ibadah kami oleh harimau. Berdialog kepada Allah. Tidak cukup seperti itu, sang ahli ibadah juga begitu dekat dengan harimau mengucap, hai harimau, kalau memang aku ditakdirkan Allah untuk menjadi rezekimu, aku ikhlas. Tetapi kalau Allah tidak menakdirkan aku jadi rezekimu, jangan kamu mengganggu ibadahku. Tawakal sekali. Apa yang terjadi? Harimau yang sudah siap menerkam begitu rupa menjadi lunak, bahkan duduk menemani si ahli ibadah itu sholat malam. Masya Allah. Harimau binatang yang sangat buas, yang sangat lapar. Tetapi ketika si ahli ibadah, si manusia mau tawakal kepada Allah, maka Allah berkenan memberikan perlindungan. Harimau yang menjadi ancaman malah jadi sahabat, tidak lagi mengganggu. Ini contoh kecil.
ketika kita keluar dari rumah mengucap berdoa bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, maka kita akan mendapatkan hidayah, kemudian kita akan mendapatkan penjagaan. Kemudian saudaraku, tidak hanya itu, ketika orang membaca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, di samping mendapatkan petunjuk, kemudian dijaga, lalu dicukupi oleh Allah. 3 karunia Allah diberikan kepada orang yang tawakal dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. 1 hidayah, 2 penjagaan, yang ketiga dicukupi oleh Allah. Dicukupi pikirannya, dicukupi hatinya, dicukupi fungsi panca inderanya, dicukupi kekuatannya, sehingga langkah-langkah orang yang keluar dari rumah setelah membaca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah tidak akan bingung, tidak akan stres, tidak akan gundah gulana saya mau ngapa, karena sudah dicukupi pikirannya, hatinya, fungsi panca inderanya, dan fisiknya. Bahkan atas izin Allah dicukupi juga modalnya, sarana prasarananya. Maaf Bapak Ibu, saya akan ceritakan suatu kisah sederhana yang menimpa saya. Yang ingin saya katakan ini bukan kehebatan saya, tapi nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang mau sambat, mau tawakal. Ada kisah begini menimpa saya Bapak Ibu. Sekitar tahun 90-an, 1990. Saya diundang mengisi kuliah subuh. Dari rumah saya pakai pit ontel. Kemudian ini dari Rejasa, kemudian sampai di Banjarmangu, ban meletus. Padahal saya harus mengisi pengajian di Banjarkulon bagian selatan, masih jauh. Ya Allah, tolonglah saya. Bagaimana sebelum subuh saya sampai di tempat pengajian. Terus sepeda itu saya tuntun dari Polsek Banjarmangu terus ke arah selatan. Ya Allah, tolonglah saya. Saya berpikir saya akan lari sambil nuntun sepeda. Nah, Allah memberi taufik pada saya. Saya melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah. Saya datangi, bismillah, assalamualaikum Pak Nun Sewu. Kula nyuwun tulung, wonten napa iki? Kula sepados ngisi pengajian teng Banjarkulon sebelah selatan, tapi piti kula niki jedor bane. Apakah Bapak bisa berkenan mengantar saya dengan sepeda motor ini? Oh ya, langsung saya diantarkan sampai tempat tujuan sebelum adzan subuh. Masya Allah, orang itu belum kenal saya juga belum kenal orang itu. Ketika saya mencoba bertawakal kepada Allah, nyuwun pitulungane Allah, maka Allah mencukupi. Walaupun bane meledos, pit ontel saya itu bane meledos, saya bisa sampai di tujuan. Bahkan pulangnya saya diantar sampai rumah, pitnya baru didandani pada siang harinya. Masya Allah. Saudaraku, kembali pada doa bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Sapa sing ndonga kanthi donga ingkang kaya ngono kuwi bakal oleh 3 paket dari Allah. Yang pertama diberi hidayah, yang kedua dicukupi, yang ketiga dijaga oleh Allah. Sampai-sampai menurut hadis yang sedang kita bahas ini, setan itu pidato kepada bolo kurawanya, teman-teman, percuma kita ganggu orang ini, kita tidak akan berhasil. Wong orang ini sudah diberi hidayah, dicukupi oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Godaan kita tidak akan mempan. Itu setan. Setan itu ngomong begitu sudah merasa kalah. Masya Allah. Sehingga saudaraku, mari setiap kita keluar rumah kita berdoa bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Minimal kita dapat pahala.
karena melaksanakan perintah Allah, tawakal pada Allah dan perintah Rasulullah. Yang kedua, kita akan dapat 3 paket hebat dari Allah. Nah, yang ketiga, ketika kita mengamalkan hal-hal yang kecil, yang sederhana tapi istiqomah, ini membuat Allah dan Rasul sangat mencintai kita, makin menyayangi kita. Sehingga kita jangan pernah meremehkan suatu doa sesederhana pun. Walaupun doa itu pendek, sederhana, tapi kalau itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, pasti Allah ridho. Karena Nabi Muhammad ngendika berpola, bertingkah, tidak asal pola, tapi itu atas wahyu Allah. Saudaraku, dari penjelasan ini mari kita menjadi orang yang makin yakin bahwa Allah ada, Allah Maha Kuasa, Allah Pengasih Penyayang. Maka kita harus tawakal kepada Allah. Bukti tawakal adalah yuk kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tidak hanya pada saat keluar dari rumah, tetapi kalau kita sedang menghadapi masalah yang kita butuh kekuatan dasar, langsung bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah Allah akan hadir, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan indah pada waktunya. Demikian, semoga dengan amalan ini Allah merahmati kita sekeluarga dan keturunan kita sekeluarga sehingga kita masuk surga bersama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.